Romo Vincent Lampert, seorang imam dan eksorsis dari Keuskupan Agung Indianapolis, menceritakan salah satu pengalaman tentang seorang wanita yang telah meninggalkan gereja selama sekitar 43 tahun. Saat ia berusia 7 tahun dan tumbuh besar di Meksiko, ayahnya mulai memperkosanya. Sebagai seorang eksorsis, saya sering mendengar kisah-kisah mengerikan, dan ini adalah salah satunya. Wanita ini mengatakan bahwa pelecehan itu berlangsung selama 5 tahun. Saat ia berusia 12 tahun, ayahnya beralih menyakiti adik perempuannya. Ia benar-benar hancur secara batin. Ia menyalahkan Tuhan karena membiarkan hal itu terjadi. Ia lalu mencari pertolongan dari para dukun, penyihir, dan orang-orang okultisme yang mengaku bisa membantunya menyatukan kembali kepingan-kepingan hidupnya. Namun terjun ke dunia sihir dan okultisme justru membuat hidupnya makin hancur. Ia kemudian tinggal di Indiana dan tetangganya mengundangnya untuk kembali ke gereja. Sebelum pergi ke gereja, pastor paroki setempat datang mengunjunginya bersama si tetangga. Pastor paroki itu kemudian mengatakan kepada saya bahwa ia yakin wanita itu kerasukan. Ia berkata, rasanya bukan lagi dia yang saya ajak bicara, tapi sesuatu yang lain. Itu membuatnya sangat takut. Saya pun setuju untuk bertemu dengannya bersama pastor paroki ini dan temannya. Kami berempat duduk bersama, dan wanita ini mulai menceritakan kisah hidupnya tentang pelecehan, penderitaan, dan masa kecilnya yang mengerikan. Ia mulai menangis terseduh-seduh, lalu menatap saya dan berkata, "Romo, maukah Anda menolong saya?" Saya menjawab, "Yesus yang akan menolongmu." Saat saya menyebut nama Yesus, roh jahat langsung memanifestasikan diri. Biasanya roh jahat tidak mau menunjukkan diri, tapi mereka bisa terdorong oleh kebencian yang begitu besar terhadap manusia, disertai kesombongan. Setan berpikir, berani sekali manusia rendah ini memanggilku. Dan saat roh itu muncul, mata wanita itu berubah menjadi hijau dan pupilnya menyerupai ular. Suaranya berubah dan berkata, "Siapa dia? Dia tidak punya kuasa atas kami." Saya menyaksikannya langsung tepat di depan mata saya. Temannya yang duduk di sebelahnya melompat ketakutan. Pastor paroki yang bersama saya langsung berlutut dan mulai berdoa Salam Maria. Saya berdiri dan segera menumpangkan tangan di kepalanya. Roh jahat itu menatap saya dengan penuh kebencian, mengutuki saya. Saya mengambil air suci dari saku saya dan memberkatinya. Begitu tetesan air suci menyentuh dahinya, roh itu menjerit, lalu jatuh ke lantai dan mulai menangis. Saya belum langsung melakukan eksorsisme saat itu, tetapi saya melakukannya seminggu kemudian. Sebagai imam, saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya berdoa, merayakan ekaristi, menerima sakramen tobat, dan berpuasa. Saya menentukan lokasi eksorsisme. Minggu berikutnya kami berkumpul di sebuah kapel di Indianapolis. Wanita itu datang kembali bersama temannya dan pastor paroki. Saya mulai memberkatinya dengan air suci, simbol pembaptisan kita dalam Kristus, tanda bahwa kita adalah ciptaan baru. Begitu air suci menyentuh dahinya, roh jahat itu langsung muncul lagi. Mata hijau, pupil ular. Ia berkata, "Kamu tidak bisa mengusir kami. Kami sudah terlalu lama di sini dan kamu tidak cukup kuat." Ia menggeram dan mengaum. Ritual eksorsisme dilanjutkan doa litani para kudus, memohon Bunda Maria dan para kudus untuk hadir, membaca Mazmur dan Injil tentang pengusiran setan oleh Yesus, prolog Injil Yohanes pada bab pertama, dan doa-doa lainnya. Kemudian ada doa insuflasi, yaitu meniup wajah orang itu sambil memohon kehadiran Roh Kudus. Karena di mana Roh Kudus hadir, roh jahat tidak bisa tinggal. Ini mengingatkan kita pada saat Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lalu ia menghembuskan nafas ke mereka. Saya pun meniup lembut ke wajahnya. Tiba-tiba, kursi tempat wanita itu duduk terlempar sejauh 3 meter ke belakang, menghantam tembok, seolah-olah tertiup angin kencang. Ia menjerit, lalu terlempar dari kursi dan jatuh ke lantai. Saya dan imam lainnya mengangkatnya. Saat itulah ia bersinar, wajahnya bercahaya. Matanya yang hijau sudah hilang. Ia mulai memuliakan Tuhan. Cara terbaik untuk menggambarkan cahaya itu adalah seperti lukisan orang kudus yang memiliki lingkaran cahaya di sekitarnya. Tapi itu bukan cahaya dari dirinya sendiri. Itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Sebagai seorang eksorsis, saya menyadari bahwa ketika roh jahat benar-benar telah diusir, orang itu mulai memancarkan cahaya. Itu karena mereka sudah tidak lagi berada dalam kuasa kegelapan, melainkan berada dalam terang Roh Kudus.